Kemudian terakhir wa an Hatim al-Asam. Asam berarti ya luar biasa. Al-Hatim al-Asam ini orang yang Asam itu berarti orang yang tuli. Tuli padahal beliau bukan tuli, julukan saja. Karena menghormati seorang kemudian berpura-pura tuli, akhirnya mendapatkan al-Asam, Hatim yang tuli padahal bukan tuli. Beliau Al-Hatim Asam, ma min sabakin illa yaqulu syaitan. Apa yang kamu kemudian ketika dihadapi apa yang mamin sabahin illa yaqulu syaitanuli. Jadi saat ini ditanya setan, mata kulu, apa yang kamu makan, wa matal basu, apa yang kamu pakai, wa aina taskinu, dan di mana kamu tinggal. Kemudian Khatim menjawab, fa aqulahu aqulul maut, yang saya makan adalah kematian. Wal basul kafan, dan yang saya pakai pakaianku adalah kafan. Wa askunul qabra, dan saya tempat tinggal saya adalah di kuburan. Fayahru mindi, kemudian setan itu pergi daripada Hatim. Mungkin itu yang bisa saya baca pada malam hari ini. Banyak sekali kekian. Pertanyaan. Dari 6 Fendi. Mungkin yang tadi dijelaskan, yang bertanya, yang dijelaskan kita itu tidak boleh apa namanya mengadu ke hambanya. Nah, itu bagaimana? Jadi di sini dari penjelasan Imam Ibnu Uyainah, sebenarnya apa mengadu kepada manusia itu bagaimana sih? Man syakalun nasi qabl. Jadi bagaimana, apakah dilarang sebenarnya mengadu kepada manusia? Kemudian fa'inan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajiduni ya Jibril mahmuman wa aujiduni makruban. Ya wahai Muhammad, gimana kabarmu? Kemudian pada waktu itu juga Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, padahal gundah, makruban, sumpah. Jawaban di soal Jibril ini adalah pertanyaan yang pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril. Kemudian ketika Nabi Muhammad sakit, kemudian Nabi Muhammad ajiduni ya Jibril mahmuman wa aujiduni makruban. Apakah di sini termasuk jawaban Nabi Muhammad ini termasuk sambat kepada malaikat Jibril? Kemudian di sini tidak. Jadi apa? Menyampaikan keluh kesah kepada seseorang itu diperbolehkan ketika kita mendapatkan musibah. Intinya adalah masih dalam masih dalam keadaan sabar menghadapi ujian. Jadi seperti itu. Jadi bukan pada sambatnya yang digarisbawahi, tapi pada kesabarannya. Boleh kita menyampaikan kepada seorang, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka mungkin dalam rangka bukan mengingkari atau mengkufuri, atau bukan sambat kepada Allah. Bukan rangka tidak menerima takdir Allah. Kita sambat, tapi hati kita tetap sabar menghadapi ujian. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad sakit, ditanya oleh malaikat Jibril, jawab Nabi Muhammad seperti itu. Saya sedang sakit, saya sedang sumpah, itu saya penting. Tapi dalam keadaan sabar.
Jadi mungkin sambat kepada seseorang tapi dengan marah-marah, dengan memaki-maki, dengan tidak terima, mungkin itu yang bagian apa yang tidak diperbolehkan.